Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 6. Guru sedang berbicara di depan kelas. Semua siswa melihat ke arah guru. Mereka memperhatikan setiap ucapan guru. Lani bertanya kepada guru. Guru melihat ke arah Lani dan mendengarkan pertanyaan Lani. Setiap orang wajib mendengarkan saat orang lain berbicara. Apa yang biasa kamu lakukan saat orang lain berbicara kepadamu? Berdiskusilah dengan teman di sebelahmu. Diskusikan apa yang harus dilakukan saat orang berbicara kepadamu. Jadi yang harus dilakukan saat orang berbicara kepada kita adalah 1. Mendengarkan pembicaraan dengan baik. 2. Tidak melakukan kegiatan lain. 3. Menatap orang yang berbicara. 4. Tidak menyela atau memotong pembicaraan. 5. Jika ia membutuhkan jawaban, berikanlah jawaban yang memuaskan. Sedangkan yang harus dilakukan saat kita berbicara kepada orang lain, 1. Berbicara harus menatap lawan bicara. 2. Suara harus terdengar jelas oleh lawan bicara. 3. Gunakanlah bahasa yang baik dan benar. 4. Jangan menggunakan nada suara yang tinggi. 5. Pembicaraan mudah dimengerti oleh lawan bicara. 6. Tenang dalam berbicara. Sekolahmu tempat yang menyenangkan, bukan? Semua warga sekolah menjalankan kewajiban dan haknya. Bekerjalah dengan teman di sebelahmu. Tanyakan kewajiban dan hak yang pernah ia lakukan di kelas. Berikut adalah daftar pengalaman melaksanakan kewajiban dan hak di kelas. Kewajiban yang pertama, mengenakan pakaian sesuai jadwal. Haknya penampilan rapi dan bersih. Kewajiban yang kedua, melaksanakan tugas piket kelas. Haknya adalah ruang kelas rapi dan bersih. Kewajiban yang ketiga adalah menghormati guru dan teman. Haknya adalah mendapat bimbingan dari guru dan teman. Kemudian kewajiban yang keempat adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Haknya adalah mendapatkan nilai yang memuaskan. Kemudian kewajiban yang kelima adalah membuang sampah pada tempatnya. Haknya adalah lingkungan sekolah bebas penyakit. Setiap orang memiliki kewajiban mendengarkan saat orang lain berbicara. Saat upacara di sekolah, siswa mengikuti pembina upacara membacakan teks Pancasila. Mereka seharusnya mengikuti dengan suara senada. Kadangkala ada siswa yang mengikuti dengan suara nyaring. Ada juga yang bersuara lembut. Jika pada saat upacara terdapat 580 anak mengikuti dengan suara lembut, berapa anak yang mengikuti dengan suara nyaring? Berapa jumlah anak keseluruhan? Anak yang mengikuti dengan suara lembut adalah 580. Tentukan banyaknya siswa yang mengikuti upacara. Tentukan siswa yang mengikuti dengan suara nyaring. Dan coba buatlah 5 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, misalkan saja siswa yang mengikuti upacara adalah 1000 siswa. Siswa yang mengikuti dengan suara lembut adalah 580. Jadi siswa yang mengikuti dengan suara nyaring adalah 1000 dikurangi 580 sama dengan 420. Jadi kemungkinan yang pertama adalah
1000 dikurangi 420 sama dengan 580. Kemudian kemungkinan yang kedua, misalkan saja siswa yang mengikuti upacara adalah 900 siswa. Siswa yang mengikuti dengan suara lembut adalah 580. Berapa banyak siswa yang mengikuti dengan suara nyaring? 900 dikurangi 580 sama dengan 320. Jadi kemungkinan yang kedua adalah 900 dikurangi 320 sama dengan 580. Kemudian kemungkinan yang ketiga, misalkan saja siswa yang mengikuti upacara adalah 800 siswa. Siswa yang mengikuti dengan suara lembut adalah 580. Berapa banyak siswa yang mengikuti dengan suara nyaring? 800 dikurangi 580 sama dengan 220. Jadi kemungkinan yang ketiga adalah 800 dikurangi 220 sama dengan 580. Kemudian kemungkinan yang keempat, misalkan saja siswa yang mengikuti upacara adalah 700. Siswa yang mengikuti dengan suara lembut adalah 580. Berapa banyak siswa yang mengikuti dengan suara nyaring? 700 dikurangi 580 sama dengan 120. Jadi kemungkinan yang keempat adalah 700 dikurangi 120 sama dengan 580. Kemudian kemungkinan yang kelima, misalkan saja siswa yang mengikuti upacara adalah 600 siswa. Siswa yang mengikuti dengan suara lembut adalah 580. Berapa banyak siswa yang mengikuti dengan suara nyaring? 600 dikurangi 580 sama dengan 20. Jadi kemungkinan yang kelima adalah 600 dikurangi 20 sama dengan 580. Kamu suka bermain angka, bukan? Amati kembali cerita tentang upacara di sekolah. Buatlah pengurangan dengan hasil yang sudah kamu temukan. Nah, kita buat yang mudah saja ya. Misalkan saja siswa yang mengikuti dengan suara lembut adalah 500 siswa. Oke, kemungkinan yang pertama, siswa yang mengikuti upacara adalah 1000 siswa. Siswa yang mengikuti dengan suara lembut tadi adalah 500. Berapa banyak siswa yang mengikuti dengan suara nyaring? 1000 dikurangi 500 sama dengan 500. Jadi kemungkinan yang pertama adalah 1000 dikurangi 500 sama dengan 500. Kemudian kemungkinan yang kedua, misalkan saja siswa yang mengikuti upacara adalah 950 siswa. Siswa yang mengikuti dengan suara lembut adalah 500. Berapa banyak siswa yang mengikuti dengan suara nyaring? 950 dikurangi 500 sama dengan 450. Jadi kemungkinan yang kedua adalah 950 dikurangi 450 sama dengan 500. Kemudian kemungkinan yang ketiga, misalkan saja siswa yang mengikuti upacara adalah 900. Siswa yang mengikuti dengan suara lembut adalah 500.
Berapa banyak siswa yang mengikuti dengan suara nyaring? 900 dikurangi 500 sama dengan 400. Jadi kemungkinan yang ketiga adalah 900 dikurangi 400 sama dengan 500. Kemudian kemungkinan yang keempat, misalkan saja siswa yang mengikuti upacara adalah 850. Banyak siswa yang mengikuti dengan suara lembut adalah 500. Berapa siswa yang mengikuti dengan suara nyaring? 850 dikurangi 500 sama dengan 350. Jadi kemungkinan yang keempat adalah 850 dikurangi 350 sama dengan 500. Kemudian kemungkinan yang kelima, misalkan saja siswa yang mengikuti upacara adalah 800. Siswa yang mengikuti dengan suara lembut adalah 500. Berapa banyak siswa yang mengikuti dengan suara nyaring? 800 dikurangi 500 sama dengan 300. Jadi kemungkinan yang kelima adalah 800 dikurangi 300 sama dengan 500. Kalian memang hebat. Tentu kamu pernah berbicara. Kepada siapa kamu berbicara? Bagaimana cara kamu berbicara? Bagaimana tanggapan teman bicaramu? Mari membaca dengan nyaring. Setiap orang ingin didengar. Setiap orang mempunyai cerita yang ingin disampaikan. Mereka memiliki hak untuk didengar. Kita hendaknya menjadi pendengar yang baik. Sebaiknya kita menatap mata orang yang berbicara. Apabila ada orang yang sedang berbicara, kita harus mendengarkannya sampai selesai. Berikan pendapat yang baik jika diperlukan. Perhatikan apa yang sedang diucapkannya. Jadilah pendengar yang baik. Saat kamu berbicara, gunakan suara yang lembut dan sopan. Berbicaralah tentang hal-hal yang baik. Berikan kesempatan temanmu untuk menyampaikan pendapat. Coba jawablah pertanyaan berikut. 1. Sebaiknya kita menatap mata orang yang berbicara. Apa maksud saran tersebut? Jelaskanlah. Saat berbicara, kita menatap mata orang yang berbicara, karena dengan tatapan mata mencerminkan Anda menghargai orang yang sedang berbicara. 2. Akan sangat baik jika kita mendengarkan sampai bicaranya selesai. Mengapa itu disarankan? Jelaskan. Mendengarkan orang lain berbicara sampai selesai berarti menghargai orang yang sedang berbicara dengan kita. 3. Berbicaralah dengan suara lembut. Jelaskan maksud saran tersebut. Nah, ini kita harus berbicara dengan suara lembut, karena jika kita berbicara dengan penuh kelembutan, orang akan segan dan mendengarkan apa yang sedang kita bicarakan. 4. Sebaiknya kamu berbicara tentang hal yang baik. Apa maksud saran tersebut? Saat berbicara, sebaiknya kita membicarakan hal-hal yang baik dan menghindari berbicara hal-hal yang jelek, karena dapat menyinggung perasaan orang lain. 5. Berbicaralah dengan sopan. Apa maksudnya? Kita harus berbicara dengan sopan, karena berbicara dengan sopan akan menghindari adanya kesalahpahaman. Nah, lakukan hal-hal berikut dengan kelompokmu. 1. Amati kebiasaan berbicara di sekolahmu.
2. Apakah pembicara dan pendengar sudah melakukannya dengan benar? 3. Sampaikan pendapat kelompokmu dan saran-saran yang harus dilakukan. 4. Presentasikan hasil diskusimu di depan kelas. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.